Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu-ibu sekalian di pengajian subuh kali ini. Untuk hari ini saya akan doakan oleh Bapak Yahya. Kita langsung aja Bapak Yahya, silakan. Saya persilakan. Kau sudah nggak boleh ngomong apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatal iman azakumullah, jamaah kajian Al-Hikam Sidi Ibnu Athaillah Sakandari yang dirahmati Allah SWT. Pagi hari ini kita masuk di hikmah nomor 39 dan 40 insyaallah. Masih berkenaan dengan wahdaniyatullah, eksklusivitasnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diduakannya Allah Subhanahu wa taala dari apapun saja. Jadi kisaran pemaknaan dari hikmah nomor 39 dan 40 berkenaan dengan konsep tauhid tapi di dalam amal, Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik, fa kaifa yarfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'a. La tarfa'anna ila ghairi hajatan, janganlah kalian itu kalau ingin menghilangkan atau memenuhi hajat. Kalau kita ini punya kebutuhan dalam hidup, ya, punya keinginan dalam hidup, kita ini ingin memenuhi kebutuhan kita, atau kalau kita ada masalah kita ingin menghilangkan masalah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu yang menjadikan hajat itu, yang membuat adanya masalah atau kebutuhan atau keinginan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fakaifa yarfa'u ila ghairihi, maka bagaimana kamu minta untuk dipenuhi hajatmu atau minta untuk diselesaikan urusan-urusanmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka huwa wadi'an. Padahal yang meletakkan dan yang membuat masalah itu atau hajat itu yang bisa menyelesaikan juga nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Makalah ini sebenarnya penjelasan lebih jauh dari makalah 38 kemarin yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu harus kita nomor satukan dalam hal apapun. Kita ini dalam hidup akan selalu punya hajat dan keinginan, ya, selalu akan punya masalah, ya, punya harapan dalam hidup, punya kebutuhan dalam hidup dan segala macamnya. Yang pertama harus disadari adalah bahwa masalah, kebutuhan, keinginan apapun saja itu sebenarnya bersumber dari Allah SWT. Karena yang menjadikan masalah, yang menjadikan keinginan, yang menjadikan apapun saja itu Allah SWT. Yang menarik adalah dalam kehidupan ini ada orang yang mengakui Allah itu sebagai sumber, sebagai masdar dari segala macam. Tapi kenyataan dalam hidup
orang itu ketika ingin menyelesaikan persoalan tidak kembali pulang kepada Allah SWT. Dalam ilmu ruhaniyah sebenarnya orang ini belum mentauhidkan Allah SWT. Padahal secara logika, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau Allah itu yang muribuha, yang membuat hajat, yang bisa menghilangkan muskilah, masalah, problem dalam hidup, yang bisa memenuhi hajat kita, memberikan semua keinginan-keinginan kita, maka bagaimana orang bisa berpaling kepada selain Allah untuk menyelesaikan urusan-urusannya, padahal urusan itu adalah hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Tetapi dalam kenyataan hidup kita dapati banyak orang yang tidak menyelesaikan persoalan dengan bersandar kepada Allah SWT. Maka makalah 39 ini ingin mengajarkan kepada kita, mulailah menyelesaikan masalah apapun, atau mulailah kalau punya keinginan untuk memenuhi hajat diri kita ini dengan bersandar kepada Allah SWT. Ini kesadaran atas sebab sebenarnya. Orang muslim itu yang spiritualnya baik punya kesadaran bahwa yang menyelesaikan masalah itu semuanya Allah SWT, bukan selainnya Allah SWT. Atau biasanya kita kenal sebagai musabbibul asbab, penyebab dari segala sebab. Kemarin kan rumusnya kalau ada masalah pasti ada solusinya. Solusi itu yang maha pemberi solusi itu adalah Allah SWT. Tetapi dalam kenyataan real seringkali kita ini ketipu. Kita lupa bahwa sebenarnya yang menyembuhkan itu Allah, tapi karena kita datangnya ke dokter dan minum pil, seakan-akan yang menyembuhkan adalah dokter. Kita yang bisa menyelesaikan persoalan kita, kalau kita misalnya ada masalah di pekerjaan misalnya, sebenarnya Allah SWT. Tapi karena apa yang kita lakukan adalah mendatangi seseorang dan kemudian meminta, katakanlah nasihat kepada dia, dan nasihat itu begitu kita jalankan mampu menyelesaikan persoalan kerja kita misalnya, kita menyangka bahwa sumber solusi adalah saudara kita atau teman kita yang kita mintai solusi. Dalam hidup ini kita banyak dihadapkan pada solusi-solusi sementara yang seakan-akan menggiring kita memiliki kesadaran bahwa ini semuanya tidak ada hubungannya dengan Allah SWT. Nah, Ibnu Athaillah ingin menyadarkan kepada kita bahwa kalau apapun saja itu sebenarnya tidak bisa terselesaikan kecuali dengan Allah SWT. Ini kesadaran kausalitas yang paling besar sebagai orang Islam, bahwa pemecah segala persoalan itu adalah Allah SWT. Karena itu jangan mencari selain Allah SWT dalam menyelesaikan hajat. Ini yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah kepada kita semuanya, agar kita punya kesadaran bahwa sebab-sebab yang bisa menyelesaikan persoalan kita itu sebenarnya hanyalah perantara saja dari cara Allah menyelesaikan persoalan terhadap diri kita. Karena itu gantungan kita di dalam menyelesaikan persoalan harus tetap bersandar kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi Ibrahim misalnya yang ditegaskan di dalam Al-Quran, kalau saya sakit maka Allah yang menyembuhkan saya. Kesadaran ini yang disebut dengan kesadaran tauhid. Tidak berarti bahwa orang yang misalnya mau menyembuhkan penyakitnya tidak datang ke dokter, tapi persoalan adalah persoalan akidah di dalam diri kita, bahwa yang menyelesaikan persoalan, yang memenuhi hajat hidup kita adalah Allah SWT. Ini di makalah nomor 39 yang yang kita inginkan pelajari bersama-sama. Kenapa? Karena zaman ini semakin orang mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri, biasanya pelan-pelan nanti orang itu tergeser keyakinannya akan kehadiran Allah di dalam setiap amal. Karena itu biasanya kenapa sih watak orang pedesaan itu jauh lebih religius misalnya dibanding orang perkotaan misalnya. Karena
pekerjaan-pekerjaan perkotaan itu lebih menggiring orang kepada kesadaran bahwa dia yang menyelesaikan persoalan. Sementara problem-problem pedesaan, misalnya kalau orang menanam padi, yang dia lakukan itu lebih banyak bergantungnya kepada Allah daripada usaha mandirinya dia. Karena yang dia lakukan cuma nabur benih, setelah itu nanti bagaimana itunya dia banyak bersandar kepada Allah SWT. Dan itu punya perbedaan implikasi secara teologis ya. Orang kota biasanya cenderung logis dan agak susah menyadari bahwa sebenarnya Allah berada di balik semua urusan itu, sementara orang pedesaan jauh lebih mudah memahami itu. Nah, kita ini diingatkan bahwa dimanapun kita berada, sesungguhnya semua urusan itu tidak pernah bisa diselesaikan kecuali ada Allah di belakangnya. Ada Allah di belakangnya. Karena itu kalau kita ingin mencari penyelesaian apapun, pulanglah kepada Allah SWT. Karena yang lain itu tidak mampu menyelesaikan persoalan. Itu yang dijelaskan oleh Allah SWT. Sama dengan hancurnya satu kota misalnya ya. Di surat Yasin, beberapa hari ini sering baca surat Yasin karena kemarin di Westol ada salah satu ayah dari Ustadz di Westol, Pak Abu Bukhari Muslim, ayahnya meninggal dunia dan kita membaca Yasin. Tadi sore saya pergi ke salah seorang orang Indonesia yang sedang nazak mungkin ya, dan kita juga membaca Yasin. Ada satu cerita di surat Yasin untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya kehancuran sebuah kota itu dihancurkan oleh Allah SWT. Benar-benar proses penghancurannya itu sebenarnya Allah yang melakukannya ya. Meskipun bisa kita baca nanti kalau secara logika, oh ini karena begini, karena begitu, hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya apapun saja itu ada Allah di belakangnya. Kita lihat surat Yasin sebenarnya secara singkat. Ada di zaman Nabiullah Isa alaihissalam ada 4 kota sebenarnya yang beriman kepada Nabiullah Musa. Satu Al-Quds yang sekarang namanya Yerusalem, Antioquia, yang ketiga Romawi, Rom, yang keempat ada 4. Kalau di Ibnu Katsir ada 4. Apa yang keempat saya lupa ya. Ada 4 kota dan 4-4-nya ini mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT mengutus 3 orang nabi yang bernama Sodik, Soduk, dan Solum. Sebuah riwayat lain menyatakan namanya Sam'un ya. Di Indonesia kan jadi Samson Betawi itu ya. Karena ada nama nabi yang namanya Sam'un. Nah, 3 nabi ini diutus ke satu negeri yang namanya Antioquia, satu negeri yang sangat hebat zaman itu tentu saja. Di negeri Antioquia ini ada seorang yang bernama Habib An-Najjar yang punya penyakit lepra, sehingga penduduk Antioquia itu meminta kepada Habib An-Najjar untuk tidak hidup secara bergaul dengan mereka, sehingga dia harus disingkirkan, dia pindah ke batas terluar dari desa itu ya. Ini kan sama lah dengan hukuman orang dahulu. Kalau orang lepra kan selalu dikucilkan ya, tidak bisa mingle dengan yang lain. Dulu juga kayak begitu. Habib An-Najjar ini tinggal di pinggiran kota yang nanti di surat Yasin disebut dengan Aqsal Madinah, atau kota yang paling terjauh, maksudnya pinggiran kota, the outskirts of the city ya. Nah, Al-Quran menjelaskan di surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a ya. Datanglah min aqsal madinah, dari pinggiran kota itu, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, sambil berlari dia, terburu-buru dia, tergesa-gesa seperti orang sa'i itu loh. Orang sa'i itu bisa berjalan dengan cepat atau berjalan dengan penuh kesadaran, penuh kehusukan, itu maknanya.
Makanya misalnya ketika panggilan Jum'ah, idza nudiya lis-sholati yaumil Jum'ah fas'au. Itu bukan berarti lari ke Jum'ahnya, tapi berjalan dengan penuh kesadaran, kekhusyukan bahwa saya mau beribadah kepada Allah SWT. Sementara sa'i makna yang kedua adalah berjalan dengan agak cepat, terburu-buru. Kenapa? Karena dia ada something yang sangat urgent yang harus dia selesaikan. Riwayatnya adalah ketika dua orang ini diutus oleh Allah SWT, wadrib lahum matalan ashabal qaryah, yaitu aku kasih perumpamaan kepada kalian penduduk kota. Siapa? Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Gimana tulisannya, Pak? Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Idja'ahumul mursalun, ya. Id arsalna ilaihi musnaini, ketika aku utus kepada mereka dua orang nabi, ditolak nabi ini. Fa'azzazna bitsalitsin, dan kemudian aku kuatkan dengan nabi yang ketiga. Jadi ada 3 orang nabi yang diutus. Tetapi semuanya ini ditolak oleh orang Antiokhia. Sebelum 3 orang nabi ini masuk ke kota Antiokhia ini, mereka tentu saja orang pertama yang berhasil dia temukan adalah Habib An-Najjar, karena Habib An-Najjar tinggal paling di pinggir kota, di perbatasan kota. Dan karena Habib ini adalah termasuk, kalau menurut Ibnu Katsir, adalah termasuk salah satu orang yang mempercayai nubuah Nabi Muhammad kelak, ya, sebagaimana Suraqah, sebagaimana ada beberapa pendeta orang-orang Nasrani yang akan mempercayai lahirnya Nabi Muhammad. Cuman persoalannya, konsep tentang ketuhanan pada saat itu tidak bisa dipahami secara baik oleh Habib An-Najjar, sehingga dia bisa menyembah apapun saja. Begitu 3 orang nabi ini menemui Habib An-Najjar dan dia menyatakan bahwa kami ini adalah utusan Allah SWT, Habib An-Najjar berkata, kalau kamu memang utusan Allah, tunjukkan, doakan penyakit saya ini disembuhkan oleh Allah SWT, dan buktikan bahwa Allahmu itu Allah yang benar, ya, benar, didoakan dan sembuh. Ini yang dimaksud dengan siapa yang memberikan masalah bagi Habib An-Najjar? Allah SWT. Siapa yang ngasih penyakit bagi Habib An-Najjar? Allah SWT. Dan siapa yang mampu menghilangkan? Allah SWT. Bukan Rasulnya, itu Rasul hanya wasilah, doanya itu hanya wasilah. Ini yang disebut dengan kalau kita ingin lepas dari masalah, mulailah dari Allah SWT. Dari Allah SWT. Ketika 3 nabi ini terus masuk ke Antiokhia dan mulai menyebarkan dakwahnya, ditolak oleh semua orang di kota Antiokhia ini, dan 3 orang nabi ini hendak dibunuh oleh masyarakat Antiokhia. Mendengar berita akan dibunuhnya 3 orang nabi ini, Habib An-Najjar lari tergesa-gesa. Itulah yang disebut Al-Quran, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, dia berkata, dia datang itu untuk menyatakan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya mereka ini adalah utusan Allah SWT. Wa hum muhtadun, kata mereka. Ya, disuruh ikut kepada Rasulnya ini, dan sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, kata dia. Wahai kaumku, ikutlah. Banyak FPI sekarang lah. Ibu kota Indonesia pindah ke sini. Pindah Melbourne. Ya. Apa kata Habib An-Najjar? Selamat datang Pak Rodi. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah kalian ini kepada rasul yang tidak menuntut kepada kalian, enggak menuntut upah apapun kepada kalian. Ya. Jadi enggak ada yang diminta dari penduduk itu untuk beriman kepada Allah, misalnya harus bayar sekian, tidak ada upah apapun kecuali ketaatan saja. Ya. Wa man la a'budu la ittabi'u man la yaslukum ajra wa hum muhtadun. Dan mereka ini adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah SWT.
Kata Habib An-Najjar, "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Bagaimana aku tidak beriman kepada Allah SWT? Dialah zat yang menjadikan aku my originator. Saya ini asalnya dari Allah SWT, dan nanti kelak saya juga akan dikembalikan pulang kepada Allah SWT. Kata dia, "A'takhidhu min dunihi alihah." Apakah kalian akan membuat tuhan-tuhan baru selain Allah SWT? Iyurid nirrahman, kalau ar-Rahman, Allah itu yang maha kasih penyayang, menghendaki bidurin, kejelekan terhadap kalian, ya, la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun, maka tidak akan ada manfaat apapun sedikit pun. Kalau usaha kayak apapun untuk menolak, tidak akan bisa terjadi dan tidak akan bisa selamat. Tidak akan bisa selamat. Sekali lagi, ayat ini mengajarkan apa? Musabbibul asbab, sumber dari segala sumber pemecahan adalah Allah SWT. Makanya Al-Quran menyatakan, "Iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun." Tidak akan ada manfaatnya, sudah pertolongan kayak apapun, kalau Allah mau menimpakan durrun, pasti la yunqidun, tidak bisa selamat. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau aku ngikutin kalian, kata Habib An-Najjar, kalau seandainya aku tidak memilih Allah sebagai Tuhan, ya, aku tidak memilih agama ini sebagai Tuhan, sebagai pedoman dalam hidup, lafi dhalalin mubin, tentu aku berada dalam dhalalin mubin, ya, dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Apa kata Habib An-Najjar? Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Sungguh aku ini beriman kepada Tuhanku, dengarlah wahai kaumku. Ya, kaumnya tambah marah dan dibunuhlah Habib An-Najjar. Dalam riwayat, begitu mau dipenggal ini, malaikat hadir kepada dia dan Allah menghibur dia dengan menyatakan, "Qila udkhulil jannah." Dikatakan kepada dia, "Udkhulil jannah." Masuklah ke dalam surga Allah SWT. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Apa kata Habib An-Najjar? Ini omongannya seakan-akan, kata Habib An-Najjar seakan-akan begini, "Duhai kaumku, kalau seandainya kalian tahu semuanya." Dengan apa? Ngomongnya apa? Tentu kalian akan menyesal kalau seandainya kalian tahu. Tentang apa? Bima ghafara li rabbi. Dengan apa yang Allah telah maafkan dari kesalahan-kesalahan saya. Mestinya saya ini masuk neraka. Mestinya saya ini dibakar di neraka. Tapi karena saya memilih Islam sebagai jalan hidup, karena saya memilih menerima hidayah dari melalui perantaran 3 utusan Rasul itu, ya, utusan Allah SWT itu, maka Allah mengampuni semua dosa saya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dan Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan masuk surga Allah SWT. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini yang diqilat khulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Kata Allah SWT, kami tidak turunkan bagi kaum itu tentara untuk menghancurkan mereka. Seakan-akan Allah mengekspresikan rasa amarahnya. Aku tidak menurunkan pasukan untuk menghancurkan kaum itu, dan itu nggak layak bagiku. Tetapi apa kata Allah? Ingkanat, tapi yang aku turunkan hanyalah soihatan wahidah. Aku hanya turunkan suara yang sangat keras sekali saja. Ya. Ingkanat illa soihatan wahidah, satu kali turunkan suara. Dalam riwayat, malaikat Jibril diturunkan oleh Allah SWT dan bengok, katakanlah, ya, apa namanya bengok itu? Berteriak dengan sekeras-kerasnya sehingga menjadi soihah. Soihah itu namanya aja soihah, itu kan sudah menunjukkan kekerasannya. Jadi ngomongnya begitu sangat keras dan suaranya itu mampu membuat orang yang mendengarkan seketika langsung mati. Any living being langsung mati seketika itu. Ini yang disebut dengan faidahum. Orang Jawa menerjemahkannya faidahum, maka dumadaan gitu. Maka tiba-tiba semua yang hidup khomidun, mati. Khomidun itu kalau orang, kalau tumbuhan misalnya diambil energinya itu namanya khomada. Atau misalnya kalau balon kita ambil air, anginnya namanya khomidun gitu. Kayak orang hidup itu khomidunnya itu karena begitu kena
Sholihah wahidah langsung mati. Dan kalau orang sudah kayak begitu, nggak ada yang dia lakukan kecuali dia hanya akan bilang, ya hasratan 'alal ibad, duhai celakanya diriku, duhai celakanya para hamba-hamba Allah itu. Ya. Hasrah itu ungkapan dalam bahasa Arab di mana kalau orang merasa nggak punya harapan sedikit pun, itu namanya hasrah. Jadi totally hopeless, itu namanya hasrah. Jadi kalau ada orang yang masih sedih tapi masih ada sedikit harapan, itu bukan hasrah masih. Ya hasrah itu ungkapan di mana orang sudah tidak punya harapan kebahagiaan sedikit pun, itu namanya hasrah. Dan Al-Quran mengunci kisah ini dengan menyatakan, ya hasratan 'alal ibad, duhai celakanya hamba-hamba Allah itu, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang rasul kepada mereka kecuali apa yang mereka lakukan? Mengolok-olok Nabi, mengolok-olok ajaran Allah, enggak serius, hanya having fun saja dengan agama ini, enggak sungguh-sungguh menjalankan agama ini, istihza dengan agama ini. Ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Kata Al-Quranul Karim, apa mereka itu tidak melihat berapa banyak kaum-kaum yang sudah dahulu Allah hancurkan itu? Mana sekarang kaumnya Nabi Lut? Mana sekarang kaumnya Nabi Musa alaihissalam? Semuanya itu dihancur leburkan oleh Allah SWT, dan mereka tidak kembali lagi ke dunia ini. Mereka sudah tamat. Ya. La yarji'un, tidak bisa kembali lagi mereka itu. Semua orang-orang yang menentang Allah, yang menganggap agama ini hanya permainan, yang tidak sungguh-sungguh di dalam beragama ini, tidak menyadari sesungguhnya segala apapun itu bersumber dari Allah SWT, tidak sungguh-sungguh, maka dihancurkan oleh Allah SWT dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Tetapi ingat kata Allah, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Tapi kelak mereka itu semuanya oleh Allah SWT akan dihadirkan di hadapan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Ini contoh dari model keberagamaan, ya, model bagaimana orang menerima panggilan dari Allah SWT. Bagaimana orang menerima hidayah dari Allah SWT. Seperti kita ini, ya. Kita sudah tahu ada Al-Quran, sudah tahu ada ajaran agama, sudah ada banyak ustadz, ada banyak orang ngasih nasihat kita. Persoalannya adalah apakah kita cuman yastahzi'un dengan agama, ngolok-ngolok dengan agama, nggak sungguh-sungguh, ya. Paling itu kan cuman dan segala macamnya. Ingat bahwa sudah berapa banyak orang-orang dihancurkan oleh Allah, dan dia tidak akan kembali lagi kecuali kelak akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Semoga kita digolongkan sebagai golongan seperti Habib An-Najjar, ya, yang berjuang mempertahankan imannya meskipun sampai di ujung akhir hayatnya. Ini sebagaimana di surat Yasin. Kutipan cerita ini sebenarnya hanya ingin menegaskan bagaimana sumber masalah apapun saja dan keinginan apapun saja yang bisa memenuhi itu hanyalah Allah SWT. Itu yang mau ditegaskan di dalam makalah ke-39. Kita lanjutkan secara singkat karena tidak banyak yang bisa kita ambil. فَكَيْفَ يَرْفَعُ إِلَى غَيْرِهِ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعًا مَنْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَةً عَنْ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَطِعُ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ رَافِعًا. Ini alasan logika saja, ya. Orang yang tidak mampu mengangkat, memenuhi membuang kesusahannya, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Kalau dia ditimpa masalah, bagaimana dia mampu menyelesaikan persoalan orang lain? Di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah, ya. Semua orang punya masalah. Dan ada orang yang kalau sudah dikasih masalah oleh Allah nggak bisa dia menyelesaikan sendiri. Kenapa kita meminta bantuan kepada orang yang dia juga nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Kata Ibnu Athaillah. Karena itu kalau punya masalah, pulanglah ke Allah SWT yang dialah zat yang membuat masalah dan yang mampu menghilangkan masalah. Kira-kira kayak begitu. Kalau punya harapan,
ada banyak orang memiliki harapan, tapi hampir semua orang tidak bisa memenuhi harapannya sendiri. Kenapa berharap kepada orang yang dia tidak bisa memenuhi harapannya sendiri? Karena itu berharaplah kepada Allah SWT. Ini harus kita tanamkan dalam benak kesadaran kita ya, bahwa sumber pemecah persoalan adalah Allah SWT. Sumber pemenuhan harapan dan keinginan dalam hidup kita ini adalah Allah SWT. Itu harus menjadi kesadaran dalam batin kita. Persoalan realitasnya nanti kita menggunakan sabab-sabab itu persoalan berikutnya. Bedanya antara orang mukmin dan tidak orang mukmin hanyalah pada kesadarannya itu. Sama-sama sakit misalnya, sama-sama pergi ke dokternya. Yang satu bisa menegaskan ketauhidannya, yang satu bisa menghilangkan ketauhidannya. Tinggal perbedaannya ada pada kesadaran batinnya itu. Kalau kita menyadari bahwa musabbibul asbab itu adalah Allah SWT, maka proses penyembuhan itu adalah bagian dari penegasan ketauhidan kita. Karena kita makin menyadari bahwa segalanya ini Allah yang bisa, melalui perantaraan Pak Dokter itu. Karena itu dalam Islam mestinya memang jasa dokter itu bukan digaji berdasarkan keilmuannya, karena yang menyembuhkan itu Allah SWT. Gitu. Jadi kalaupun kita menggaji dokter itu gajinya sebenarnya karena waktunya yang kita konsumsi, alatnya, tapi bukan karena dia menyembuhkannya. Karena yang menyembuhkan Allah SWT. Beda tipis ya. Makanya kalau merasa dia yang bisa menyembuhkan, salah secara tauhid. Itu yang tipis, tapi kalau kita tidak hati-hati, pelan-pelan itu akan menggeser kesadaran kita, sehingga kita kemudian hanya berpaling kepada Allah terhadap persoalan yang kita benar-benar sudah tidak bisa mengatasinya. Hari ini itu kan kita itu membutuhkan Allah ketika ada persoalan yang kita udah mentok ya. Usaha kita udah bisa lakukan, kita minta bantuan ke semua orang sudah tidak bisa menjalankan, baru kita pulang kepada Allah SWT. Dan itu bukan tipikal orang yang baik. Muslim yang baik adalah semua masalah dia selesaikan dengan start awalnya dengan Allah SWT. Sama lah kayak orang mencari istri awal, dia istikharah dulu. Apapun mestinya kayak begitu. Kalau ulama-ulama dulu itu bahkan, apalagi kalau di pesantren mau ngaji saja itu harus di istikharah dulu, ya harus itu dulu. Jadi semuanya itu digantungkan kepada Allah SWT. Hari ini kita kan enggak, kita lupa itu peran Allah SWT dalam kehidupan kita ini. Kita ini hanya membutuhkan kalau hal-hal yang spesial, mau nikah, mau ujian yang besar ini menentukan kehidupan kita, ya, interview ini untuk pekerjaan kita, baru kita ingat Allah SWT. Tapi untuk urusan yang kecil-kecil kita lupa bahwa Allah juga berperan dalam kehidupan kita. Dan bahkan sesungguhnya peran utama itu Allah SWT sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi lihat, yang pertama itu aktornya adalah Allah SWT. Innallaha, Allah tidak akan mengubah. Allah dulu aktornya. Ketentuannya itu ada pada Allah. Sebelum kamu berubah. Ini kan ibarat orang itu, oke, coba kamu kerja dulu deh, nanti saya kasih. Lihat, oh bagus dah. Oke lah, saya kasih. Tapi penentunya Allah SWT. Jangan menyangka kita yang menghasilkan. Itu yang harus kita tanamkan dalam batin agar apa? Agar secara kesadaran bahwa satu-satunya zat yang mampu menyelesaikan apapun saja itu hanyalah Allah SWT. Tapi bukan orang yang pasif juga, yang tidak melakukan pekerjaan, itu juga salah ya. Karena kita nanti melempar segala urusan hanya kepada Allah SWT. Jadi kalau bahasanya Iqbal itu ada kerjasama lah antara Tuhan dan manusia itu. Allah itu creator, kita ini co-creator, kira-kira kayak gitu. Tuhan kasih tanah, aku bikin jadi kualam, kata siapa? Muhammad Iqbal di India sana, untuk menunjukkan bahwa harus ada kesadaran resiprokal antara kita dan Allah SWT. Tapi sekali lagi peran utama ada pada Allah SWT.
Karena itu terus-meneruslah ketuk pintu Allah SWT untuk memenuhi hajat dan keinginan hidup kita dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Selanjutnya yang ke-40 masih dalam rangkaian itu, karena ini semuanya dalam tanda tanya. Illam tuhsinu dhannaka bihi li ajli wasfihi, kata dia. Jika kamu belum dapat membaguskan persangkaanmu terhadap Allah SWT melalui keagungan sifat-sifat Allah SWT, fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak, maka baguskanlah persepsimu kepada impresimu kepada Allah SWT itu melalui muamalahmu dengan Allah SWT. Gini, ada tipe pertama, ini orang yang top, yang punya kesadaran bahwa Allah itu semuanya the best. Hanya dengan menyadari bahwa Allah itu melalui sifat-sifatnya pasti terbaik. Tidak usah dikasih bukti, udah percaya gitu. Misalnya Allah itu Ar-Rahman, dia sadar bahwa Allah itu penyayang. Meskipun dalam hidupnya dia tidak pernah mendapatkan, misalnya katakanlah kok ditimpa musibah terus, dia tetap aja sadar Allah itu maha penyayang, maha super penyayang, kira-kira gitu. Jadi ada jenis orang, kenapa ini adalah tipe orang yang tauhidnya sudah masuk ke dalam jantungnya, sehingga dia cukup hanya memahami sifat Allah itu sudah cukup bagi dia untuk menyadari, untuk husnudzon kepada Allah SWT. Ya. Jadi husnudzon kepada Allah itu bisa melewati pemahaman akan sifat-sifat Allah. Ini agak berat memang. Yang kedua, husnudzon itu apa ya? Kita ini punya prasangka baik kepada Allah SWT. Seringkali kan hidup ini membawa kita tidak berprasangka baik sama Allah. Anak kita mati, kenapa sih kok saya? Mending saya. Lah kayak gitu, itu namanya belum husnudzon. Belum husnudzon. Kenapa tidak saya? Saya ini sudah tua, anak saya ini masih belum menikah, misalnya dan segala macam. Ya. Jadi kita ini ngukur, memangnya Allah lebih pintar siapa dari Allah SWT? Memang Allah pernah keliru memilih siapa yang dimatikan dahulu, yang dimatikan awal misalnya. Kalau orang yang kesadarannya sudah matang di dalam batinnya bahwa Allah itu At-Thayyib misalnya, bahwa Allah itu Al-Latif, Allah Al-Wadud, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dia sudah bisa menyelesaikan sendiri. Itu tipe pertama. Ini tipe top ya, tipe orang-orang spesial. Tipe yang kedua, kalau kata Ibnu Athaillah Sakandari, kalau kita ini belum bisa berprasangka baik kepada Allah melalui kesadaran akan sifat-sifat Allah, maka usahalah bisa berprasangka baik kepada Allah melalui muamalah kita dengan Allah SWT, interaksi kita dengan Allah SWT. Renungkanlah segala macam kehidupan kita ini, tonggak-tonggak sejarah kehidupan kita ini, dan mulailah menyadari kebaikan Allah di situ. Sehingga pelan-pelan kita akan melihat benar ya Allah itu ya, maha baik Allah itu. Kita ini kan misalnya case lah jatuh cinta sama seseorang. Wah, udah mau lamaran, sudah lamaran ternyata tidak jadi istri. Itu kan Allah disumpah serapa itu. Gimana ini Allah, saya udah mau begini nangis, kenapa dia ya Allah? Di mana keadilanmu segala macam. Yang Allah sifatnya Al-Adil, itu kita pertanyakan keadilannya. Secara tauhid itu kan keplek itu namanya sebenarnya. Allah itu maha adil. Ya, udah maha adil, tapi begitu keinginan kita tidak terpenuhi, lihat tiba-tiba kita bilang, "Ya Allah, di mana keadilanmu?" Itu kan Allah itu kurang ajar sebenarnya gitu kira-kira. Sebenarnya kamu nggak tahu kalau saya ini yang maha adil. Kenapa? Karena kita diserimpung oleh kesusahan diri kita. Baru begitu setelah berbulan-bulan kita tahu, ternyata apa dia begitu, wah selingkuh dengan itu, alhamdulillah saya tidak jadi istrinya. Ya, dan muncul baiknya. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Hassin dhannaka bi muamalatihi ma'a. Mencobalah untuk berhusnudzon kepada Allah itu melalui muamalah kita dengan Allah SWT. Nah, ini makalah ke-40 berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Kalau ada masalah, kalau orang startnya dari Allah, gak akan ada masalah orang itu. Nah, karena ini orang gak startnya dari Allah. Dia seneng orang, gak jadi menikah, sedih.
Tidak tahu dia kalau sumber masalah itu ya Allah yang ngasih, Allah yang menyelesaikan. Dia sekarang mempertanyakan dan segala macam itu. Ya. Masuk jurusan teknik elektro nggak keterima misalnya, wah sedih. Dimasukin ke jurusan misalnya apalah, ya dan segala macam. Ya banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita mempertanyakan seakan-akan tidak benar. Punya anak ketiga, kepinnya laki-laki perempuan lagi misalnya, ya, kayak saya. Ya Allah, kenapa ya Allah? Ya, saya ini udah berdoa mati-matian depan Ka'bah ini, misalnya. Kenapa perempuan lagi, misalnya? Itu kalau tidak bisa ngukur, bagi orang yang mau mendekat kepada Allah, wah itu turun lagi derajatnya, bilang lagi. Ya, kita udah jaga baik-baik hati, dekat-dekat. Begitu dapat dikasih nikmat sama Allah ini, yang pertama hilang rasa syukur kita. Begitu informasi siapa? Perempuan lagi mas. Lah, dikasih rezeki udah tidak syukur, dikurangi nikmatnya sama Allah SWT. Anaknya tidak terlalu cerdas nanti, ya misalnya, ya, segala macamnya. Lihat bagaimana kita ini belum pintar untuk berhusnudzon kepada Allah SWT. Karena itu kalau kita bisa menjadi orang yang tipe pertama, hidup ini menjadi ringan. Kenapa? Karena kita menyadari husnudzon terus pada Allah itu. Hidup ini kan dikelilingi oleh Allah gampangannya. Karena semua masalah, lihat yang pertama tadi 39, Ibnu Iskandari, semua masalah itu muriduhanya Allah SWT. Semua problem dalam hidup ini yang menjadikan Allah. Semua keinginan kita dalam hidup ini yang menjadikan Allah. Yang bisa menyelesaikan semuanya Allah. Itu step awalnya. Step keduanya, sekarang kita diajarin yang membuat kita ini tidak bisa berprasangka baik adalah karena kita tidak memulai dari Allah dan tidak kembali kepada Allah SWT. Itu sebenarnya ini bagus sebenarnya bagi terapi kesehatan juga, kesehatan diri kita. Ya. Jadi husnudzon itu adalah kalau bahasa psikologi mungkin kayak logoterapi lah dalam kehidupan ini. Sebenarnya kalau kita bisa husnudzon terus kepada Allah itu kan semua masalah itu nggak ada sebenarnya. Yang membuat kita ini merasa punya masalah karena kita tidak husnudzon kepada Allah. Case, masih ingat cerita Harisah, salah seorang sahabat Rasulullah yang mati di perang Badar, Ummu Harisah. Harisah dan Ummu Harisah. Harisah ini sahabat yang usianya 20-25 tahun, masih sangat muda. Ibunya adalah Ummu Harisah, bibinya Anas bin Malik. Ya, jadi masih saudara sama Anas bin Malik. Begitu panggilan perang Badar, ya, putranya ini pergi ke ibunya, ibu saya mau ikut perang bersama Rasulullah SAW. Kata ibunya, nak kamu tidak menikah dulu, karena dia satu-satunya anak yang dia miliki. Dalam sirah dijelaskan si ibunya ini udah bungkuk, udah tua. Udah bungkuk, udah tua dan punya anak satu-satunya. Tentu bayangan dia kalau saya mengizinkan anak saya pergi perang kan pasti meninggal nih, pasti wafat, pasti syahid. Jadi keinginan dia muncul itu mau kawin dulu lah kira-kira itu. Apa kata anaknya? Ibu, apakah layak bagi diriku itu kalau Allah dan Rasulnya memanggil aku masih tahan-tahan dulu panggilannya. Ibunya sendiri kemudian yang mengenakan pakaian untuk dia menyelempangkan pedangnya dan segala macam, dan dia ikut berperang di jalan Allah SWT. Lah sebelum berperang dulu itu kan ada pos-posnya ya, karena peperangan dulu itu settle tempat dulu, baru nanti jagoan sama jagoannya perang tanding dulu, baru perang kayak begitu. Lah di pos-pos itu ada tempat-tempat, ada sumur yang memang diproteksi ya, ada tempat air minumnya. Salah satu sumur yang diproteksi oleh orang Islam itu diproteksi oleh pasukan panah Rasulullah SAW. Rasul memerintahkan agar sumur itu dijaga. Oleh apa? Satu, biar tidak diambil oleh musuh. Yang kedua, biar tidak ada musuh yang mencemarinya, ngasih obat, ngasih racun sehingga tidak bisa diminum. Kalau tidak ada air, pasti berakibat lemahnya pasukan dan mati. Kayak gitu. Namanya perang ya, al-harbu hid'ah ya. Semua peperangan itu penipuan, karena itu harus dijaga. Dan Rasul menyiapkan memang pasukan panah untuk menjaga sumur itu. Di malam hari Haritha ini tidur, bangun malam kehausan sangat.
Akhirnya dia terbangun dan langsung ke mata air itu untuk minum. Pasukan panah itu ya namanya malam remang-remang, dikira orang lain yang hendak mungkin mengambil atau mungkin meracuni. Busurnya direntangkan dan tertusuklah kerongkongannya, sehingga susah kali untuk berteriak. Darah muncrat ke seluruh badannya, dia berteriak-teriak minta tolong, tapi suaranya ini susah untuk keluar. Ya. Dan meninggallah Haritha. Berlangsung perang Badar, menang orang Islam, kembali ke Madinah. Ibunya sekarang, dramanya ini pada ibunya, Ummu Haritha. Begitu pulang, Ummu Haritha bertanya-tanya, di mana Haritha? Kamu tahu enggak Haritha? Para sahabat berkata, ibu, kenapa ibu bertanya tentang Haritha? Siapa ibu? Saya adalah Ummu Haritha. Saya ini ibunya Haritha. Kata dia, ibu bersabarlah, karena anak ibu Haritha telah meninggal dunia. Lihat, responnya itu bukan sedih. Allahu Akbar, Alhamdulillah, anak saya syahid di jalan Allah SWT. Alhamdulillah, semoga anak saya nanti bisa menjadi syafaat bagi diri saya. Karena syahid, orang syahid bisa mensyafaati keluarganya. Makanya Imam Samudra senang ya. yang disebut oleh, jadi ada salah satu ulama di Saudi yang sekarang anggota dari Hay'ah Kibarul Ulamanya itu menyebut, jadi apa namanya, mujahid di jalan setan namanya, ya, istilahnya mereka. Ya. Jadi kembali kita tadi itu gembiranya dia. Begitu lihat gembira, sahabat itu mengulangi lagi, ibu jangan bergembira dulu, karena kami ini tidak tahu apakah anakmu itu syahid atau tidak. Karena anakmu ini belum berperang, meninggalnya belum dalam peperangan, dan yang membunuh bukan orang kafir, akan tapi orang muslim sendiri. Lihat, bayangkan gimana sedihnya ibunya ini. Dia sedih sekali dan dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimta mauqi'a Harisah min qalbi. Kata dia, Rasulullah, kamu tahu tempatnya Harisah di hatiku. Kata ibunya, fa in kana fil jannah, kalau seandainya Harisah itu tercatat sebagai syuhada dan dia ada di surga sekarang ini, lam abad alaih, aku akan bersabar, aku sudah gak peduli lagi, aku sudah sabar ya. Aku terima itu semuanya. Wa illa, akan tetapi ya Rasulullah, kalau anakku itu Harisah itu tidak dianggap sebagai orang yang mati syahid, kata dia, saufa tara ma asna, kata dia, kamu akan tahu apa yang akan aku lakukan. Kira-kira aku akan gila dah, kira-kira itu aku akan gak karu-karuan. Kalau di riwayat Imam Bukhari dia berkata, in kana fil jannah, kata dia, kalau dia ada di surga, kata dia, fa in kana fil jannah, kalau anakku itu ada di surga, sabartu, aku akan bersabar ya Rasulullah. Fa in kana ghairu dzalik, tapi kalau dia enggak ada di surga, ijtahadtu alaihi fil buka, kata dia, maka aku akan nangis segila-gilanya dah. Kata ibunya ini, karena sedih pasti. Apa kata Rasulullah? Kamu ini gila ya. Kira-kira gitu kata dia. Ajinnatun wahidatun hiya, apakah surga itu cuma satu? Kata Rasulullah SAW. Innaha jinanun katsiratun wa innahu lafil firdausi a'la. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya surga itu banyak bu, dan anakmu sekarang ini ada di firdaus yang tinggi, di surga Allah SWT. Di surga Allah SWT. Itu Harisah dan ibunya Ummu Harisah. Ini kan orang yang berangkat dengan niat awal Allah SWT, akhirnya juga mendapatkan kebahagiaan. Dan lihat, kalau orang itu bisa husnudzon kepada Allah, jadi baik. Tapi kalau orang tidak bisa husnudzon kepada Allah, jadinya jelek. Jadinya kesedihan. Persis seperti tadi. Kalau itu tidak dianggap syuhada, hilang itu husnudzonnya. Dan padahal Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal seseorang kalau memang niat awalnya sudah baik. Itu Ummu Harisah ya. Dan kita ini ngiri kalau melihat orang-orang yang hebat dalam sejarah Islam itu. Bagaimana dia cintanya kepada Allah, cintanya kepada surga, kerinduannya kepada Allah SWT itu tidak bisa kita bayangkan.
Contoh lain yang kita sudah tahu semuanya misalnya hanya untuk menguatkan keinginan kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Islam ini sebagai bagian dari hidup kita secara sungguh-sungguh, misalnya Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair itu yang menarik adalah dia ini orang yang ganteng dari keluarga kaya raya yang diriwayatkan harum wangi semerbak parfumnya ini sudah bisa dikenali oleh orang. Dan kalau Mus'ab ini keluar, perempuan itu berjajar-jajar hanya untuk menarik simpati dia. Ini kurang apa loh Pak? Gagah, keluarga kaya dan segala macam. Perempuan itu berjajar-jajar. Andai kan itu Bang Siregar. Bagaimana itu? Sudah tinggal milih saja ini. Sudah tinggal milih saja. Mus'ab bin Umair dengan semua privilege dan kenikmatan yang dia miliki sebagai orang yang belum memilih Islam, berubahnya drastis ketika dia memeluk Islam. Lihat, makanya Abdurrahman bin Auf nggak lepas-lepas ingatannya dari Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair inilah yang mampu mengislamkan 8.000 orang di Madinah sendirian. Subhanallah ya. Karena dia yang diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Suaranya bagus. Memang hebat ya. Ganteng, kaya, suara bagus, kurang apa lagi? Wangi lagi. Udah komplit. Dia ke Madinah, 8.000 orang itu yang nanti menyambut Rasulullah yang Tola al-Badru itu semuanya adalah murid-muridnya Mus'ab bin Umair. Murid-muridnya Mus'ab bin Umair yang kita kenal dengan sholawat Badar ya. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada dan segala macam itu. Di Westol saya sedikit jelasin qasidah burdah itu menarik sekali kalau mau kita lihat bagaimana ungkapan orang cinta kepada Rasulullah SAW ya. Ungkapan orang cinta kepada Rasulullah. Mus'ab bin Umair di perang Uhud dia dikenal sebagai sahibul liwa, orang yang hamilul liwa, orang yang membawa bendera. Kalau perang itu dulu selalu ada benderanya ya. Yang sekarang ini diambil menjadi simbolnya Hizbut Tahrir ya. Dulu benderanya orang Islam itu hitam, tulisannya putih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang satunya lagi putih, tulisannya hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya liwa warroyah ya. Dan dua-duanya diambil semuanya oleh Hizbut Tahrir ya. Jadi benderanya ya. Benderanya Muhammadiyah monopoli. Ya. Itu merah dan putih dan hitam. Dan itu dibawa dulu oleh di perang Uhud yang bawa liwahnya itu adalah Mus'ab bin Umair karena dia salah satu pimpinannya ya. Salah satu pimpinannya. Ketika dibawa dia membentengi Rasulullah SAW karena itu peperangan yang orang-orang muslim kalah, tangan kanannya terputus. Dan begitu terputus dia mengucapkan surat Ali Imran 144 itu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa imma tawfiqan qalabtum ala atibaina ila akhirih itu. Ya. Setelah itu diambil dengan tangan kirinya, diputus juga lagi sampai sebagian riwayat menuturkan paling sedikit ada 70 tusukan dan anak panah segala macam mengenai Mus'ab bin Umair. Sehingga pakaiannya itu juga menjadi kecil segala macam karena udah segala macamnya. Makanya begitu selesai peperangan, Rasulullah melihatnya segala macam itu mau ditutupin karena kan orang mau dikafanin itu loh. Karena biasanya orang mati syahid itu dikafani dengan itunya sendiri dan dengan pakaiannya tidak ditambahin. Lah itu yang dikesankan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Temannya ini orang yang kaya raya juga. Tapi kalau lagi makan enak, dia langsung ingat kepada Mus'ab bin Umair. Apa kata dia? Qutila Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sudah terbunuh di jalan Allah SWT. Wa huwa khairum minni, dan dia jauh lebih baik dari diriku ini. Kata dia, kufina fi burdah, dia dikafani dengan burdahnya, dengan mantelnya. Kata dia, in ghatta ra'sahu badat rijlahu. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan ya. Wa in ghatta rijlaihi, kalau ditutup dua kakinya, bada ra'suhu, terlihat kepalanya. Untuk menunjukkan apa? Pakaiannya tidak cukup untuk mengkafani dirinya. Lihat dari awalnya yang kayak begitu itu menjadi kayak begitu.
Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah SWT. Dia korbankan semuanya untuk kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Itu Mus'ab bin Umair. Orang yang husnudzonnya udah bukan main-main. Husnudzonnya udah bukan main-main kepada Allah SWT. Karena dia yakin balasan Allah jauh lebih baik, jauh lebih utama dari apapun saja. Makanya itu yang pertama. Ini resep yang menurut saya ini sangat cemerlang dari Ibnu Athaillah Sakandari. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli wasfihi. Jika kamu belum mampu untuk berhusnudzon kepada Allah SWT dengan memahami sifat-sifat Allah SWT, fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'a. Maka berhusnudzonlah dari muamalahmu, dari merenungkan cara muamalah dengan Allah SWT. Insya Allah itu akan. Kenapa? Fahal awwadaka illa hasana. Bukankah Allah itu membiasakan memberi kamu kebaikan demi kebaikan demi kebaikan ya? Kalau kita renungkan, kita sering mengalami kesusahan-kesusahan yang pada saat itu kayaknya ini kita tidak bisa lepas dari kesusahan itu ya. Kayaknya kita lah manusia yang paling susah di dunia ya. Akan tetapi kalau kita renungkan hari ini, semuanya sudah selesai ya. Kita semuanya sudah selesai. Kayaknya dulu sering kita punya masalah yang sudah bisa kita keluar. Ternyata pelan-pelan kita harus dikeluarkan oleh Allah dari masalah-masalah itu semuanya. Nah kalau kita renungkan itu semuanya, kita akan mampu menyadari betapa Rahman Rahimnya Allah SWT ya. Coba bayangkan kalau rekaman kesusahan itu terus ada, waduh, susah kita ini hidup ya. Ini yang fahal awwadaka ila hasana wal asda ilaika illa minana ya, manana. Dan bukankah Allah juga menyampaikan kepada kita ini terus anugerah demi anugerah dan segala macam. Karena itu penting dalam muamalah kepada Allah yang pertama kali harus dilakukan adalah husnudzon. Kenapa? Karena di dalam hadis ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung dari persangkaan hambaku terhadapku. Kalau kita nyangkanya Allah tidak baik, ya responnya jadi tidak baik. Kalau kita nyangka Allah baik, ya responnya jadi baik. Itu pentingnya orang sekarang mungkin memahami sebagai pentingnya berpikir positif. Ya. Di Islam tuh sayangnya kita ini tidak pintar menteorikan. Pentingnya positive thinking, sekarang mulai diajarkan dan segala macam. Dari dulu kita sudah diajarin husnudzon. Husnudzon itu melebihi positive thinking. Positive thinking itu relasinya mungkin pada relasi antar sosial saja. Kalau orang sudah pokoknya yang kita ini berhusnudzon, berprasangka baik, semuanya jadi baik. Semuanya baik karena kita menyadari itulah pokok dari segala pokok. Kalau kita menyadari apapun ini adalah baik sebenarnya, meskipun orang jahat kepada kita ngelihat sisi positifnya. Kita lihat sisi positifnya. Itulah bedanya, pentingnya husnudzon kepada Allah SWT. Pentingnya husnudzon kepada Allah. Dan tidak boleh suudzon. Ke makhluk saja tidak boleh suudzon, apalagi kepada Allah SWT. Sejelek-jeleknya orang adalah yang suudzon kepada Allah SWT. Sayangnya kita ini sering tanpa sadar bersuudzon kepada Allah SWT ya, mempertanyakan gini begitu dan segala macamnya. Itu tidak sewajarnya lah bagi orang muslim, tidak sewajarnya lah bagi orang muslim. Karena itu mari terus ditata. Kalau kita belum bisa menginternalisasi sifat Allah itu di dalam diri kita sehingga berbekas dalam kehidupan praktis kita, paling tidak mulailah belajar dari kejadian demi kejadian yang akan mengingatkan kita akan baiknya Allah SWT, sehingga terus menerus kita akan mampu bersuudzon kepada Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, ahibbullaha lima yughadhikum bihi min ni'matin. Kata Rasulullah, cintailah Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Renungkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah dan cintailah Allah dari situ. Kata Rasulullah, wa ahibbuni bi hubbillah, dan cintailah aku karena cintamu kepada Allah SWT. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Ketika Abul Hasan berkata, inna la nuhibbu ilallah, aku ini tidak mencintai kecuali Allah SWT. Saya tidak bisa mencintai yang lain sudah.
kecuali Allah saja yang saya cintai, kata dia. Faqala rajulun abi dzalika jatuh ya sayyidi, kata dia, kenapa dia bisa kayak begitu itu? Karena kata orang Arab ini, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati kita ini akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Itu rumus sebenarnya. Ya. Kalau ada orang yang misalnya senang sama seseorang, orangnya tidak senang nih, terus saja berbuat baik, terus ngasih bunga, kue, terus akhirnya ya kayak di film India, ya film India akhirnya ya luluh juga. Rumusnya itu jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Sama kurang kalau ada orang yang tidak bisa mencintai Allah, keterlaluannya itu keterlaluan. Kita aja nonton film India, misalnya itu orang yang terus berbuat baik, terus kira-kira keterlaluan, ya udah diterima cintanya kan ya gitu kita. Allah itu kurang apa dalam hidup ini? 30 tahun kita diituin. Sayangnya ini tidak bisa kita husnudzon, sehingga susah untuk masih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mestinya hati kita itu tertarik sendiri sudah tertarik sendiri, sudah pasti mestinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan 39 dan 40 ya, agar pesan sentralnya adalah bahwa kesadaran apapun masalah dalam hidup ini tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah SWT, karena Allah yang menjadikan segala macamnya. Dan kalau kita punya harapan, tidak ada bisa yang memenuhi harapan kita kecuali Allah SWT. Karena itu mulailah memenuhi kehidupan kita ini dengan start awal Allah SWT. Tidak berarti kita berhenti mencari wasilah itu harus, karena itu sebagai kelaziman dalam hidup dan tidak perlu diajarkan, kita sudah tahu ya. Kalau lapar ya cari makanan ya. Tapi kesadarannya harus dirubah, bahwa semuanya harus bermula dari Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hidup ini harus kita perbarui polanya, yakni dengan terus-menerus berprasangka baik kepada Allah, dan berprasangka apapun yang diberikan Allah kepada kita ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah SWT. Karena itu mulailah lakukan internalisasi terhadap sifat-sifat Allah dalam diri kita, dan cobalah mengambil ibroh dari penggalan-penggalan kehidupan kita ini, sehingga kita bisa mengambil nilai positifnya. Kalau sudah mulai bisa mengenal nilai positifnya, insya Allah nanti kita bisa muamalah dengan Allah dengan cara yang lebih baik, bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kayak begitu. Semoga ada manfaatnya, dan Allah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya hari ini yang cukup menarik, jadi mengingatkan kita semuanya bahwa kita selalu harus menyerahkan setiap masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi kata kita penyelesaiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus selalu berhusnuzon kepada Allah, sehingga insyaallah hasilnya juga. Jadi saya buka pertanyaan, jadi 2 pertanyaan mungkin, satu dari ibu atau satu dari bapak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang sangat bagus sekali dari Pak Yahya, dan saya kira sangat sinkron. Saya pernah di Ustadz Mansur itu, pernah sebelum saya berangkat itu ada di Antv pagi, ada yang namanya Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Jadi contohnya kalau kita mau beli mobil ini mau pilih Ford atau Toyota atau apa ya, istighfar dulu, Allah dulu. Allah ini saya mau beli mobil ya kan, Allah dulu, bismillah. Kemudian ke deal, ke country atau ke dealer atau kemudian ketemu orang, jangan langsung diiyakan.
oke saya apa namanya? Saya tunda sebentar gitu. Kalau bahasanya Ustaz Mansur, sholat duha dulu atau sholat 2 rakaat. Minta apakah ini Allah lagi kan? Allah dulu kemudian Allah lagi. Kemudian itu sudah bismillah. Kemudian kalau memang jadi ya kita kembali lagi. Kemudian kalau sudah memang jadi beli mobil, Allah terus, jadi nanti ya dibawa ke pengajian kemudian atau intinya lo harus ingat bahwa ini dulu ini niatnya ya selalu berdoa kepada Allah. Itu mungkin sangat simpuh dengan apa yang dikatakan Ustaz ya. Cuma yang jadi permasalahan kadang-kadang memang kadang-kadang masalah-masalah besar, kemudian masalah-masalah kecil ini karena kita ini kan tidak kurang membiasakan. Mungkin apakah ada semacam biasanya kan kalau kita terlintas tidak terlintas dalam pikiran, mungkin kita biasa menjaga dengan zikir. Apakah ada zikir yang sehingga mempermudah kita selalu husnudzon? Yang penting husnudzon ini dengan biasakan zikir atau bagaimana caranya itu? Apakah harus dengan berpikir terus? Oke, atau biasanya lebih cepat itu mungkin dengan olah hati gitu. Apa ada sih? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Saya tambah dulu pertanyaannya, mungkin satu lagi silakan nanti langsung saya jawab. Jadi bahwa Pak satu itu mungkin pertanyaan yang sama Ustaz, cuma dengan husnudzon tadi kelihatannya mudah diucapkan Ustaz ya, apalagi kalau itu terjadi pada orang lain. Misalkan ini sebagai contoh, misalnya terjadi Pak sama kakak saya itu kalau kita melihatnya pada orang lain itu mudah sekali, kenapa sih nggak bisa husnudzon? Tapi pada saat cobaan itu datang pada diri kita, pada saat kita diuji, ini yang sebenarnya menjadi masalah Ustaz. Karena tidak semudah kemudian kita bilang, ya ini kan sudah takdir Allah, ini kan kita harus selalu husnudzon pada kita. Kata orang kalau ada kecelakaan pesawat itu Ustaz, it's only happen to other people, not happen to me. Tapi kadang-kadang pada kita happen ke saya, walaupun kita sudah seperti dibilang tadi, sudah zikir, sudah ngaji, sudah ini, at that instant itu kita masih ada dalam hati kita bahwa kenapa ini terjadi pada saya. Nah ini untuk mencegah hal ini bisa terjadi, kira-kira apa yang bisa tips-tipsnya yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan rasa suudzon kita kepada Allah. Terima kasih. jadi nanti akan dijawab sekalian oleh Pak ya, mungkin pertanyaannya kurang lebih yang sama. Satu pertanyaan kalau buat ibu mungkin. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya tidak suka untuk berpikir bahwa semuanya adalah dari Allah. Sangat mudah. Tapi kadang-kadang kita lihat ada kesukaran juga karena kalau seseorang memilih yang buruk dan terjadi akibat yang banyak dari yang buruk itu, lalu apakah itu dari Allah atau dari kesalahan orang itu? Misalnya salah pilih pasangan, kemudian pasangannya itu jadi kafir atau hasilkan anak-anak kafir misalnya. Itu bagaimana? Terima kasih. Saya pikir cukup pertanyaannya biar langsung jawab dari Pak Ustaz. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan hati itu mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Ikhlas contohnya, semakin susah dilakukan, pasti nilai pahalanya semakin berat. Mudahan mana ikhlas sama apalah sholat 5 waktu misalnya, tentu lebih susah kan ikhlas. Jadi semua amalul qulub ya, pekerjaan hati itu susah semuanya, dan butuh istiqomah terus menerus. Karena itu salah satu media yang digunakan untuk menjadi katakanlah penyubur hati ya, agar kita terus ingat, medianya memang bisa zikir itu mampu membuat kita kayak di charging terus menerus lah ya.
misalnya lupa kalau hidup ini hanyalah sementara, misalnya hanya Allah sebenarnya yang abadi, misalnya hanya kita ini mesti hanya bergantung kepada Allah semata-mata. Kok ya saya ini melupakan Allah, kok saya makin sombong dalam hidup ini, kayaknya hanya semuanya bisa saya lakukan sendiri, misalnya pakai hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi tentu harus ada perhubungan, tentu tidak hanya sekedar hasbunallah tanpa juga difahami maknanya ya. Itu maksudnya zikir akan membuat kita teringat kepada Allah SWT. Karena itu penting zikir itu untuk ya charging lah kalau kita itu kan. Termasuk dalam hal ini misalnya sholawat dan segala macam itu bagian dari charging saja sebenarnya, charging rohaniyah lah. Selain nanti ya Allah ngasih pahala misalnya dan segala macam. Karena itu bagian dari usaha memaintain keadaan rohaniyah kita. Kenapa? Karena musuh di luar yang membuat kesadaran rohaniyah kita ini makin menipis lebih besar. Karena itu harus kita pompa. Dan sebenarnya mekanisme dalam Islam sudah banyak itu sebenarnya ya. Paling tidak misalnya ya subhanallah Allahu akbar selesai sholat ya, yang sebagai amalan rutin yang kita lakukan sebenarnya adalah media paling baik untuk membuat kesadaran itu. Setiap kita bersyukur itu alhamdulillah, itu kan mestinya sudah menghabiskan semua kesan negatif mestinya. Ya, kalau kita bertasbih, maksud saya, kalau kita bertasbih subhanallah, itu kan mestinya sudah menghabiskan semua kesan negatif. Ya, kenapa itu mestinya sudah hilang, karena kita sudah tenggelam di dalam kemahasucian Allah SWT. Kalau kita menyadari segala macam itu mestinya baik, segala macam itu berasal dari Allah SWT yang Maha Suci, tentu itu akan membuat kesadaran batin bahwa pasti ada positifnya itu, sehingga kita tidak berlarut-larut di dalam musibah yang kita miliki. Ya, tentu kalau di musibah itu ada negatifnya ya, iya, karena kita keliru misalnya, karena itu dan itu harus ada koreksi tentu. Cuma maksud saya sebagai kesadaran spiritual, jangan sampai kemudian kita membuat persangkaan negatif terhadap Allah. Kalau misalnya yang kita salahkan diri kita sendiri ya nggak ada salahnya, itu benar. Kenapa kok ke saya ya? Apa yang salah dari saya? Itu good, memang harus begitu. Yang saya maksud itu kalau kita sampai ya Allah kenapa kok saya ya Allah? Kenapa kok bukan orang lain? Nah itu sudah menyangkut Allah SWT. Yang kayak begitu itu jangan sampai keluar dari mulut orang muslim. Kalau kenapa saya ya, apakah ada strategi saya yang salah dan segala macam, Allah mengingatin saya mungkin dengan cara kayak begini. Nah itu fine. Tapi maksud saya teruslah mencoba berhusnudzon kepada Allah, meskipun kita terus harus berubah, karena selalu mungkin ada kekurangan, ada kekeliruan dan segala macam. Dan nanti peta besarnya pasti kita akan menyadari bahwa semuanya itu memang baik sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun kita melihat pada saat itu merupakan sebuah kejelekan. Karena kadang-kadang memang lucu dalam hidup itu ya. Kadang-kadang dibuat ada cerita, dulu saya pernah ceritakan cerita dari Pak Anies Mata itu ya, orang yang mau bermaksiat dari Saudi Arabia, kata Pak Anies Mata itu. Begitu nyampe di bandara, tiga-tiganya ngobrol, gimana mau kemana, saya mau ke Amerika, yang satu kemana, pokoknya mau bermaksiat lah ceritanya itu. Singkat cerita, ketemu orang dinasehati gini, tidak jadi. Padahal niatnya ke orang tuanya ini mau haji, makanya orang tuanya ngasih uang segala macam ya, dari Jeddah. Singkat cerita, tiga-tiganya tidak ada yang berangkat. Begitu 10-15 menit setelah itu pesawatnya jatuh dan semua terbakar mati ya. Dan dari situ dia mulai menyadari bagaimana baiknya Allah SWT dan segala macamnya. Yang terpenting satu dari husnudzon adalah kalau kritik atau usaha untuk melakukan perbaikan itu atau penilaian negatif itu pada diri kita itu baik, tidak jadi masalah dalam Islam. Dan memang harus kayak begitu agar kita ada perubahan dari hari ke hari. Tetapi kalau prasangka negatif itu kita alamatkan kepada Allah, itu yang nggak boleh.
Itu nanti yang jadinya Jabariyah sama Sunni. Saya ini dibikin begini, ini berbuat maksiat, ini emang sudah takdir Allah. Kan Allah bisa membuat saya ini ahli surga. Emang saya diciptakan begini, misalnya. Ya, jadi itu yang nggak boleh. Itu mengalamatkan Allah terhadap kejelekan-kejelekan kita. Jadi prinsip yang pertama itu, pokoknya Allah itu baik. Ya. Kalaupun kita ada keputusan-keputusan, ada kejadian yang belum kita bisa pahami, cobalah pahami dari kerangka baiknya Allah dulu. Meskipun harus kita kenapa ya begini ya, harus kita berubah dulu dan segala macam. Tapi tetap hati kita ini tetap baik kepada Allah. Itu tetap baik kepada Allah, tidak berubah dan bergeser sedikit pun kesadaran keyakinan kita. Tidak seperti contoh misalnya bedanya ketika wahyu Al-Quran itu, ketika Nabi itu diutus menjadi Nabi, banyak di kalangan orang Arab itu yang menolak sebagaimana dilukiskan di dalam Al-Quran, bukan karena tidak percaya terhadap akan adanya Nabi baru, akan tetapi bagi mereka it doesn't make sense. Pada saat itu ada dua orang paling terpandang di seluruh Jazirah Arab yang memiliki kekuatan, paling berpengaruh secara politik, secara ekonomi. Salah satunya adalah Walid bin Mughirah yang disebut Al-Quran. Kata orang-orang kafir itu, kenapa kalau memilih Nabi kok tidak salah satu di antara dua orang rojulain, kata di dalam Al-Quran itu. Kenapa kok Muhammad? Kami ini mau beriman kalau ada Nabi baru, cuma tidak masuk akal kami. Misalnya ada Nabi, ternyata misalnya kalau di kita lah, tiba-tiba yang jadi Nabi Pak Usep, misalnya kalau dia, kenapa kok Usep? Mestinya kan ya kalau tidak Pak Nil, Pak Hamid lah yang paling kan gitu kira-kira. Gimana ini? Kira-kira kayak gitu. Jadi dalam ukuran orang Arab itu tidak mampu pikirannya, nggak bisa ini, nggak bisa. Itu yang dilukiskan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia seperti memaksakan kehendaknya kepada Allah SWT. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Jadi prinsip muamalah dengan Allah SWT harus terus-menerus husnudzon. Harus terus-menerus husnudzon. Persoalan kita mau berubah terus, mau dikritik segala macam dan segala macam, bukan begini. Misalnya saya tidak belajar sekolah, tidak belajar ujian nih, habis itu tidak lulus, husnudzon aja lah kepada Allah. Ya ini tidak benar. Ya tetap husnudzonnya tetap Allah itu memberikan yang terbaik. Baiknya apa ya? Anda tidak diluluskan. Kalau Anda diluluskan, Allah itu tidak baik berarti, karena membuat saya malas belajar misalnya. Tetap harus husnudzon dalam perkataan itu, tapi harus ada yang berubah. Husnudzon itu tidak berarti kita tidak berubah. Itu yang paling penting. Husnudzon tidak berarti kita tidak berubah. Husnudzon membuat kita terus-menerus mencari yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena dari husnudzon itu kita belajar mengenali kelemahan diri dan segala macam. Cuma bedanya mengenali kelemahan diri tidak dengan marah, tapi dengan kesadaran yang baik. Dan kesadaran yang baik. Sama dengan memiliki pasangan. Kalau memang itu sudah menjadi pasangan hidup kita, harus kita husnudzon kepada Allah. Memang itu pasangan yang terbaik. Dan itu mungkin tugas. Ya terus-menerus usaha. Meskipun untuk di pernikahan Allah ngasih chance, ngasih pilihan. Kalau udah mentok ternyata tidak bisa, tidak apa-apa cerai dalam Islam. Tetapi jangan sampai kita punya pikiran ini jelek. Saya ambil kasus paling ekstrim lah, Asia, istrinya Fir'aun. Kurang apa ini? Asia itu cantik, anak seorang ulama besar, paling terbesar di zamannya, ya. Masih muda belia dan segala macam. Dinikahi dengan Fir'aun, ya. Kurang ajar, makhluk paling togut di dunia ini, yang pasti masuk nerakanya misalnya. Dalam akal kita, gimana Allah itu? Masa kok Asia menikah dengan Fir'aun? Ya. Tetapi kan kalau mau kita sekarang ini baru memahami betapa adilnya Allah SWT dan betapa agungnya Allah SWT. Kalau tidak ada Asia, siapa yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam? Siapa yang mengambil dan menyatakan mungkin ini akan menjadi qurratu ainin li walak, kata dia. Ini mungkin menjadi penentram mata kita dan matamu, wahai matamu, wahai Fir'aun misalnya, ya, dan segala macamnya itu. Kita akan melihat kesudahan itu dan segala macam. Dan dengan menikah itu makin banyak pahalanya. Dan dengan menikah dengan Fir'aun membuat Asia menjadi salah satu perempuan yang menjadi pemimpin di surga nanti. Gara-gara kesusahannya itu. Tetapi kan kita tidak ngerti itu. Kita tidak ngerti itu.
karena desainnya itu Allah SWT. Desainnya Allah SWT. Tapi kalau usaha Asia untuk membentengi dirinya ya harus tetap dilakukan karena memang itu jelek. Tapi tentu Asia tidak suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa kamu gila ya Allah, misalnya tidak akan begitu dia tetap menerima ini sebagai keputusan Allah SWT, dan dia akan berjuang sesuai aturan-aturan Allah. Ya, makanya kalau di dalam kitab itu bagaimana Asia mohon perlindungan kepada Allah agar tidak bisa dijamah oleh Fir'aun misalnya. Saya tidak tahu kuat riwayatnya atau tidak, yang menyatakan setiap kali Fir'aun memiliki hajat dijadikan kambing di sisinya, dan kambing itulah yang menjadi Asia bagi Fir'aun misalnya, menurut riwayat, sehingga Asia tetap gadis ya, yang insya Allah akan diperbutkan nanti oleh ketua MCV ya. Ya, jadi sekali lagi husnudzon itu sekedar konsep relasi kita dengan Allah SWT yang tentu akan punya implikasi dalam kehidupan kita. Kapan kita harus berhusnudzon? Sepanjang hidup kita dalam hal apapun saja, Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memantapkan semua aspek ruhaniyah itu tentu harus diistiqomahkan, baik dalam amal, bisa amal yang kecil-kecil terus untuk memupuk kesadaran spiritual itu agar makin meningkat, makin kuat akhirnya kita. Atau boleh seperti trik-trik itu, misalnya bener nggak Allah itu maha baik ya, seperti caranya Ustaz Yusuf Mansur sodako nunggu ini, bener nggak ini ada implikasinya misalnya. Itu kan latihan sebenarnya, kalau dimana latihan kita percaya sama Allah. Nah, makanya gitulah latihan agar building trust kepada Allah SWT. Ini tipe orang kedua tadi itu yang husnudzon kepada Allah melalui muamalah. Bagi orang yang sudah yakin, tidak perlu begitu. Mau dikasih, tidak dikasih, dia udah yakin Allah. Mau sodako ternyata nggak ada apa-apa, ya juga yakin aja dia pasti baik. Ya. Jadi dia sudah tidak menunggu lagi. Bagaimana kalau tidak apa-apa? Wong itu cara muamalah untuk building trust kita, Tapi kalau terus-menerus gitu ya harus berubah lah, ya harus naik kelas lah. Kalau terus itu ya kayak orang Madura terus berarti harus cari, itu yang harus dihindarkan. Pilihan keliru dalam hidup sangat mungkin. Cuman kalau sudah berkenaan dengan contoh perkawinan, sepanjang kita sudah melakukan ijab dan qabul, harus husnudzon, karena itu sudah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Terlepas bagaimanapun model pasangan istri atau suami kita, ya. Karena pasti ada banyak rahasia yang diberikan oleh Allah SWT. Tetapi tetap Allah manusiawi dalam pengertian kebutuhan manusia itu. Kalau memang tidak mungkin, tidak bisa dia memahami kebaikannya dan segala macam, dibolehkan pintu untuk bercerai, dan itu boleh dalam Islam. Meskipun tidak disenangi, tapi memang harus rasional. Kalau memang sudah tidak bisa ditemukan lagi aspek positifnya, ya nggak apa-apa untuk bercerai dalam kebaikan, ya. Bercerai dalam kebaikan. Dan itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat dan segala macamnya. Bahkan ada perempuan yang harus menikah dengan laki-laki yang hitam, jelek, nggak ada itunya sama sekali, ya. Dan dia tidak melihat kebaikannya sama sekali. Tetapi yang dia lihat kebaikannya hanyalah karena Rasulullah menyuruh dia menikah dengan itu. Hanya karena itu, oke, itulah kebaikan yang saya terima, ya, dan segala macam. Karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi yang jelas menurut saya, aspek pemikiran positif itu sangat penting, terutama berkenaan dengan Allah SWT. Kalau pikiran positif dalam hidup akan menyelesaikan persoalan hidup dalam kita. Tapi kalau pikiran positif kita kepada Allah itu berkenaan dengan konsep tauhid kita kepada Allah, cara muamalah kita kepada Allah SWT. Semakin kita memiliki pikiran baik kepada Allah, semakin kita mengundang cinta Allah. Semakin kita tidak punya pikiran positif kepada Allah, semakin kita mengundang murka Allah. Itu sudah rumus. Tidak ada satupun anbiya itu yang tidak punya pikiran baik kepada Allah SWT. Bahkan mereka itu sangat hati-hati sekali.
Nabi Ayub yang sudah badannya digerogoti itu, penyakit menahun dan segala macam, dia tidak menyatakan, ya Allah, kenapa engkau kasih sakit semacam ini? Kata dia itu, ya Allah, aku ini dikenai, aku sedang mengalami musibah, ya Allah. Itu aja yang diucapkan dari mulutnya. Ya. Masaniya dur, kata dia, aku ini sedang disentuh oleh musibah. Tapi nggak ada kata Allahnya. Hanya sangat hati-hati, padahal udah lama ini. Udah lama. Itu bedanya antara orang soleh dan tidak. Ya. Jadi sangat hati-hati kalau urusannya dikaitkan dengan Allah SWT. Karena dia ingin menjaga kebenaran hati bahwa harus husnudzon terus kepada Allah. Ya, husnudzon terus kepada Allah. Kira-kira begitu mungkin, kalau nggak nyambung disambung-sambungkan. Terima kasih kembali Pak Ustaz Daya atas jawaban pertanyaan dari Bapak MI. Jadi nggak semua rumah nggak ada sampai jam 8 yang mengisi kantoran. Ajar nasibnya Pak Toro lagi. Oh, ada pertanyaan lagi, boleh nggak nih Pak Mamun? Diselipkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau penjelasan aja, singkat saja, penjelasan antara takdir Allah dengan ayat yang tadi yang sempat disentuh. Allah tidak akan berubah nasib dari kaum kalau kaum tidak merubah nasibnya mereka sendiri. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir itu ini tidak habis-habis takdir itu tidak tahu. Sampai Desi Ratnasari aja punya lagu takdir dulu yang diharamkan oleh MUI ya. Masih ingat takdir memang kejam karena Desi Ratnasari. Pak Toro tahu lagunya tuh. Kayaknya nanti bisa dicontohkan Mas. Takdir itu ketentuan. Jadi begini, Allah itu jangan dipikir Tuhan yang begitu menciptakan kemudian tidak peduli dengan diri kita. Ya. Bahwa Allah itu ngatur sampai sedetil-detilnya kehidupan kita ini. Bahkan sebelum kita lahir sudah dipersiapkan bagaimana. Kalau kita mikir gini lah, kayak orang tua lah. Orang tua itu kan sudah nentuin semuanya. Nanti tabungan ini untuk anak saya. Kalau dia udah besar, rencana saya akan begini. Kalau saya makan ukurannya segini, kalau tidak segini nanti terlalu kenyangan dia sakit dan segala macam. Kita aja punya planning itu untuk anak kita. Kenapa? Karena itu bagian dari ekspresi kasih sayang kita terhadap anak. Allah itu menciptakan kita bukan hanya diciptakan bidek terserah kemudian. Tidak, Allah ngurus itu, ngurus dari setiap menit kehidupan kita, detik kehidupan kita. Ya, yang dulu bahkan misalnya ada cerita dulu di kalangan kita, Nabi Sulaiman ingin ngasih makan ikan di lautan. Nah, saya kan tidak cerita kayak gitu itu. Bagaimana Allah ngatur segala macamnya itu. Semua diatur. Bahkan tetesnya daun, kapan satu daun ini harus turun. Semuanya itu dalam tata ilmu Allah SWT. Termasuk diri kita. Kita ini juga diatur sebenarnya oleh Allah SWT. Dan disebut dengan fa'alul lima yurid. Ya, fa'alul lima yurid. Allah terus-menerus bekerja itu. Segala macamnya itu di planning, ada ketentuan-ketentuan. Cuman bedanya, meskipun Allah punya ketentuan-ketentuan, kita ini juga diberikan kebebasan-kebebasan. Itu yang membedakan kita dengan manusia. Takdir adalah ketentuan-ketentuan yang sudah diciptakan oleh Allah SWT ya, terhadap alam ini dan terhadap diri kita, karena kita bagian dari alam. Gampangannya itu kalau untuk dimudahkan, ibarat kotak catur, papan catur itu takdirnya L itu ya kuda itu ya L terus kemana-mana gitu. Ya udah ditakdirkan untuk jalannya L. Tapi dia bebas, mau ke kiri, mau ke kanan, ke depan, ke belakang, dia bebas. Tapi dia nggak akan bisa lepas dari L. Kalau dia cum-cum ya misalnya, dia bisanya cuma miring aja dia. Mau miringnya ke kanan, miringnya ke kiri, dia bisa, dia bebas. Rencong kalau di Padang Pak. Oh gitu. Sama dengan manusia.
kita ini memiliki kebebasan-kebebasan, tapi sebebas-bebasnya kayak apapun kita akan selalu ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak akan bisa pernah menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita pilih sebenarnya juga berkorelasi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau saya tidak belajar, saya tidak lulus, itu ya takdir Allah. Tapi kalau saya belajar dan saya lulus, itu juga takdir Allah. Karena itu bagian dari aturan yang sudah disetel oleh Allah. Kalau seperti ibarat main catur, sudah ada aturan. Yuk kalau begini, gini. Kalau ini, gini, nanti kamu kalah. Jadi kita seperti punya kebebasan, tapi kita juga terikat oleh hukum sunnatullah yang sudah Allah bikin di dunia ini. Karena itu kadang-kadang orang menyebut sesuatu yang di luar aturan formal kita sebut sebagai mukjizat. Padahal dalam perspektif yang lebih besar sebenarnya itu juga takdir Allah. Ya. Tidak ada, itu kan karena kita sederhanakan takdir itu menurut pikiran kita. Sehingga hukum api itu membakar, itu takdirnya begitu Pak. Pada Nabi Ibrahim kok tidak membakar, itu juga takdir juga sebenarnya. Ya, sebenarnya karena Allah juga punya tatanan-tatanan yang sangat kompleks dan sangat variatif. Ya, itu untuk takdir. Lah, dalam hal kebebasan itu untuk memudahkan, banyak cara memahami untuk mudahnya ya. Saya ngambil satu aspek saja agar mudah. Sama seperti begini, kalau kita ini L ya atau seperti kuda, maka terserah kita. Kalau kita mau ke depan L-nya itu, maka begitu kita melangkah ke depan, Allah juga menentukan kita ke depan. Kira-kira gitu. Karena setiap gerak kita itu juga akan bersesuaian dengan ketentuan Allah SWT. Ya, itu cocoknya kalau misalnya kita mau berubah, Allah juga akan melakukan perubahan. Dalam perspektif teologi yang lain, memang ada yang membedakan antara begini. Jadi ada ketentuan Allah yang masih belum berlaku. Ya. Misalnya orang ini nanti mestinya akan menjadi A katakanlah, tapi di tengah jalan misalnya dia banyak berdoa, dia melakukan itu, kemudian dia menjadi B karena doanya, karena melakukan perubahan-perubahannya dan segala macam. Ada teologi yang menyatakan kayak gitu, tapi memang lebih mudahnya kita, menurut saya lebih gampangnya memahami takdir lebih baik dipahami gitu aja Pak. Jadi masing-masing apapun yang ada di dunia ini Allah sudah tentukan batasan-batasannya dan ukuran-ukurannya yang precise dan tidak akan pernah berubah. Karena itu dalam Al-Quran la tabdila li kalimatillah, yang akan pernah ada perubahan. Kalau Allah sudah tentukan begini ya begini dan segala macamnya, termasuk diri kita. Tetapi bedanya kalau hewan dan seterusnya itu dia tidak memiliki kebebasan kecuali memang sudah diprogramming kayak begitu. Sementara manusia memiliki kebebasan dalam memilih. Karena itu kita juga akan menerima resiko sebagai akibat dari pilihan kita. Ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu menunjukkan aspek perubahan. Kalau kita mau berubah, harus yang pertama dilakukan perubahan itu pada diri kita sendiri. Karena untuk berubah harus dimulai dari diri sendiri, itu sebenarnya. Makanya ma di situ banyak ditafsir oleh banyak para mufassir. Salah satunya adalah perubahan cara berpikir, kata dia. Karena ayatnya kan Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Lah yang jadi problem itu apa gitu. Ma-nya itu apa kemudian. Sebagian ahli tafsir menyatakan ma-nya itu adalah cara berpikir kita. Jadi kalau orang mau berpikir, cara berpikirnya berubah. Kalau cara berpikirnya berubah, nanti akan berubah ke berikutnya. Dan nanti Allah akan melihat perubahan. Di ahli sunnah cara memahaminya ada yang lain yang berubah juga, yang begini. Jadi sebenarnya itu perubahan paling mendasar itu dari Allah SWT. Cuman kita ini seperti pemantik saja. Jadi kalau kita melakukan yang kecil-kecil, kerjaan kecil, begitu Allah melihat kita sudah bekerja, nanti Allah men-set up lainnya gitu. Sehingga usaha perubahan itu menjadi mudah terjadi. Tapi kontribusi Allah sangat besar. Dengan syarat kita sendiri sudah ada mulai pekerjaannya. Ya. Ibarat orang itu ngerjain begitu sudah kelihatan mulai ada kelihatan 1-2 langkah, kemudian kita tambahin untuk dipermudahkan.
Kira-kira itu untuk melihat hubungan antara usaha manusia dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Yasin. Sudah hampir jam 8, jadi mungkin pertanyaan saya tutup. Nanti ucapan terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di pengajian pagi ini. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak Eko dan penyamannya yang menyediakan makanan di pagi ini. Demikian pengajian kuliah subuh hari ini. Kita tutup pengajian kita ini dengan alhamdulillah surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.